Pegadaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Anugrah Hadi dari kantor wilayah 9 Jakarta 2. Selamat datang di podcast. Kali ini kita mengangkat tema Hedonmu Harimaumu. Untuk podcast kali ini kami mengundang Bapak Muhammad Andi Reza. Beliau saat ini mendapat amanah sebagai Kepala Departemen Bisnis Support ya Pak ya? Yes. Baik. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Mas, jadi alhamdulillah sehat. Ya, Pak, ya. Yang penting sehat sekarang ini. Betul Pak, yang penting sehat. Sehingga kita bisa Beraktivitas, beraktivitas, bisa produktif ya Pak ya? Ya, produktif itu penting. Baik. Bapak mungkin bisa sedikit perkenalan Pak. Bapak dulu bergabung dengan Pegadaian, kemudian Bapak asal dari mana seperti itu Pak? Oke. Mari Pak, silakan. Terima kasih Mas Gigi atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Sobat Pegadaian semua. Pagi. Saya masuk Pegadaian itu tahun 2000. Jadi kalau dibilang itu biasanya angkatan 2000 ya, dari luar. Kemudian penempatan pertama, ini dari awal ya. Boleh Pak. Penempatan pertama di dekat sini di Salemba. Oh di Salemba. Cabang Salemba selama lebih kurang 3 tahun. Kemudian di cabang Gaketapang sebagai penaksir tentunya pada saat itu ya, belum ada PC soalnya kan ya. Betul. Hampir 5 tahun saya di sana. 2008 singkatnya promosi ke Kanwil Manado di Gorontalo. Dari Gorontalo ke Luwuk, Sulawesi Tengah, balik lagi ke Gorontalo. 2013 baru balik ke Jakarta. Jadi hampir 5 tahun saya di Kanwil Manado. Kemudian pendapatan pertama di Jakarta itu pindah ke Pegadaian Mampang, kemudian ke Muarta Gading, ke Pasar Rumput, Kalibata, Blok A, Pamulang, terakhir Muara Karang. Dan baru 2 bulan ini saya dipercaya oleh manajemen untuk memegang jabatan sebagai Kadep Bisnis Support. Jadi sudah banyak cabang yang saya pegang Mas Gigi. Hampir saya di cabang itu satu tahun pindah gitu. Jadi kalau saya dengar tadi Bapak ini memang benar-benar orang yang berasal dari cabang ya Pak? Iya. Operasional ya Pak? Operasional, saya orang operasional. Kalau itu istilahnya ngelontok banget ya Pak? Iya, tapi setiap banget ya Pak? Setiap hari kan kita terus belajar ya Mas Gigi ya. Pasti ada hal baru yang harus kita pelajari. Apalagi produk-produk Pegadaian yang terus berinovasi, yang kalau kita tidak pelajari dengan baik ya kita ketinggalan. Betul. Nah, seperti itu Mas. Jadi kalau kaitannya dengan inovasi nih Pak, tentunya kan ini perkembangan zaman di era seperti ini, bagaimana menurut Bapak perkembangan kaitannya dengan perkembangan perusahaan kita Pak Pegadaian? Perkembangan perusahaan ya, saya bangga banget ya sebagai insan Pegadaian melihat gimana perusahaan ini dapat bertahan ya di segala macam cuaca ya. Jadi segala macam kondisi ya Pak, kondisi ya, cuaca ya, kondisi. Dari awal tahun saya masuk itu Pegadaian hanya berorientasi tanda kutip banyak kepada perhiasan ya. Sekarang sudah berinovasi, produk-produk kita sudah luar biasa banyak. Kemudian 2008 kalau nggak salah itu sempat 2008 sempat ada turbulence juga dengan harga emas, kemudian kita tetap bangkit ya, survive, di mana ada perusahaan-perusahaan yang tidak bisa memprediksi ya, seperti PT Pos seperti itu kan, dia sempat kaget ya dengan adanya kemajuan teknologi khususnya, sehingga orang tidak pakai kartu pos lagi, orang pakai WA, pakai apa untuk mengucapkan selamat hari Natal, Idul Fitri dan lainnya. Surat sudah mulai berkurang, email sudah dipakai, apalagi sekarang kita sudah ada sendiri yang namanya e-office gitu kan. Jadi dan Pegadaian, insan Pegadaian khususnya, maupun di pusat, di kanwil, di area, di cabang, di hotel,
semua itu berkontribusi yang maksimal, sehingga kita selalu bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi bukan hanya perusahaannya, tetapi dari sumber daya manusianya juga berusaha untuk dan terbukti memang bisa beradaptasi ya Pak, Iya. dengan perkembangan zaman yang kadang-kadang kita nggak duga-duga Betul. bisa secepat ini seperti Iya. itu Pak ya. Betul. Apalagi dengan kemarin ya Pak, kondisi tahun 2020 sampai mungkin awal tahun kemarin, saya kira itu bukan hal yang mudah untuk perusahaan-perusahaan, terutama buat kita. Tapi ya alhamdulillah mungkin Pak sekarang kita sudah kembali normal mungkin ya Pak ya. Meskipun mungkin kalau namanya fluktuasi harga emas ya Pak, Ya biasa. saya kira itu sudah sudah Menjadi hal biasa. Ya, sudah menjadi Ya. hal yang harus biasa, kita sudah dinamika ya antisipasi, Pak ya. ya. Yang memang sudah hal yang lumrah gitu. Dan Gitu, pasti sudah dimitigasi risikonya oleh kantor pusat dan kantor wilayah itu untuk semua fluktuasi dan seperti itu gitu kan. Baik, jadi memang luar biasa ya Pak ya, antara kolaborasi kemauan manajemen seperti apa, kemudian dijawab oleh karyawan, oleh sumber daya manusianya. Dan yang terpenting adalah bahwa perusahaan dalam hal ini manajemen bisa meyakinkan kita di bawah ini ya, para insan Pegadaian untuk tetap eksis ya. Belum lama ini kita holding ya kan. Betul. Dengan BRI, sebelumnya PRI dan PNM, banyak kan suara-suara minor kan. Betul Pak. Sebelum terjadinya itu, tapi alhamdulillah setelah holding ternyata banyak ada untungnya juga gitu yang harus kita petik gitu kan. Leads kita semakin banyak gitu kan, yang harus kita garap dengan maksimal seperti itu. Jadinya itu kan yang di luar dugaan hal seperti itu, tapi insan Pegadaian di bawah tetap bisa fokus dan produktif dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik ya. Dalam mencapai target yang sudah Betul. ditetapkan betul Pak ya. Nah ini kita kayaknya akan berbicara tentang perkembangan zaman nih Pak. Yuk. Bagaimana Pak perkembangan zaman pada saat ini, di mana semuanya terbuka nih Pak. Kita sebagai masyarakat, sebagai orang bisa mengekspos kita. Ya ini kalau kita itu juga harusnya sih sudah tidak kehidupan pribadi kita tidak diekspos, kemudian harta-harta kita, gaya hidup kita, ini bagaimana Pak perkembangan zaman dengan gaya hidup yang seperti itu Pak menurut Bapak? Ya, terima kasih Mas Gigi ya. Ini sudah suatu keharusan. Memang sudah eranya, sudah zamannya seperti ini. Hal yang lumrah ya Pak ya? Hal yang lumrah karena memang di luar pun seperti ini. Jadi kita tidak bisa tidak bisa kita tertutup, menutup diri untuk tidak mengikuti perkembangan yang sudah ada. Yang harus insan Pegadaian lakukan saat ini adalah kita bersama-sama yuk cari celah yang baik untuk kita, untuk keluarga kita, untuk perusahaan kita, untuk tim kita yang bisa bermanfaat untuk kita juga semua, gitu kan? Dengan adanya era yang terbuka seperti ini, semua kegiatan diekspos dengan semua bisa melihat, dan juga kelihatan dalam penilaian KPI juga, Key Performance Index juga kelihatan terbuka semua, mana orang yang kerja, yang hanya diam saja, yang hanya setengah-setengah, maka akan berhubungan dengan pendapatan mereka, gitu kan? Jadi di situ akan terlihat bahwa orang yang ingin berusaha, ingin hadir di perusahaan ini akan mendapatkan lebih dibandingkan orang yang tidak ingin hadir, begitu Mas Gigi. Jadi keterbukaan ini suatu hal yang lumrah yang harus kita ikuti dan harus kita pelajari, dan kita harus paham juga mana yang bisa bermanfaat buat kita, mana yang tidak. Jadi tetap harus kita ambil sisi positifnya ya Pak ya? Semua harus. Jangan terus kita menutup diri dengan perkembangan zaman seperti itu Pak ya? Betul. Nah jadi kalau tadi Bapak mungkin sudah membahas tentang gaya hidup karyawan seperti itu Pak ya, sudah lebih dalam lagi. Bagaimana menurut Bapak, mungkin ada sebagian karyawan kita yang mungkin hidupnya dianggap mewah di lingkungan sekitarnya seperti itu Pak? Kalau anak sekarang bilang hedon ya. Istilahnya Istilahnya mereka itu yang umum, hidupnya pengen senang-senang aja, ya. gitu kan?
tidak ingin ada yang susah gitu kan. Nah, menurut pendapat saya ya, hedonisme itu adalah suatu hal yang pasti terjadi. Hanya memang sekarang lebih vulgar. Ketika sosial media sekarang di mana aja ada WA, ada Messenger, ada FB, ada Instagram, ada Twitter, semua segala macam, di mana setiap orang bisa mengekspos kegiatannya, apapun itu yang berhubungan dengan kesenangan pribadinya dan apa kegiatan lain-lainnya, dan kita di luar ini bisa melihat. Nah, itu kan di sana akhirnya timbul rasa ada yang mungkin yang sebel ya, ini orang kok ekspos gini terus. Tapi ada juga yang iri, wah gue pengen dong seperti itu, atau kemudian yang benci juga ada, tapi yang senang juga ada, karena dia bisa melihat hiburan. Dia menganggap bahwa eksposnya mereka itu adalah suatu hiburan buat iya. mereka ya. Dan kita di sini harus bisa melihat juga bahwa kemampuan dari pendapatan kita ya, untuk berperilaku seperti itu menunjang atau enggak, gitu kan? Jadi kembali lagi ke Kembali, itu, Pak, ya, pendapatan ya Pak ya. Kembali pada diri kita sendiri, kita bisa mengukur nih. Misalnya ya kalau artis-artis itu kan biasa tuh, wah jalan-jalan keluar negeri, ekspos semua segala macam atau apapun itu. Ya kita mengukur mereka mungkin memang sanggup, karena mereka pendapatannya memang no limit gitu kan. Nah, apakah kita bisa dengan gaji sekian, bulanan sekian, bayar cicilan motor, cicilan mobil, apa cicilan rumah gitu kan, kita mau ikut-ikutan. Ya kita yang bisa mengatur diri kita sendiri, yang bisa mengukur diri kita sendiri, apakah kita mampu seperti itu. Kalau tidak merasa mampu, kita bisa mencari kesenangan lain yang memang sesuai dengan kemampuan kita. Nggak usah jauh-jauh, jalan pagi-pagi, minggu pagi ke taman gitu kan, yang selama ini mungkin belum dilakukan, sekarang kita lakukan, olahraga bareng, apa semua segala macam, naik sepedahan, itu kan sudah suatu kesenangan yang bisa kita dapat gitu kan, seperti itu Mas. Jadi kesenangan itu bisa dari mana aja sebenarnya, Bisa Pak, dari ya? mana aja. Tidak Ya. harus dengan kita membeli barang-barang yang mahal. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Dan ya mungkin itu kita memang harus pintar-pintar untuk mengukur diri sendiri, Ya. mengukur kemampuan kita ya Pak ya. Mengukur diri pertama, ya tentunya luasnya itu kan bahwa tetap kita harus memegang prinsip kita bahwa semua itu harus sesuai dengan akidah lah gitu kan. Kalau kita kembali ke agama masing-masing, ada di Islam, di Nasrani, di Buddha, di Hindu, semua ada itu bahwa hidup itu harus sederhana, harus sesuai dengan kemampuan dan mengukur diri. Tapi yang penting juga Mas Gigi adalah kita harus bisa memilah mana teman yang baik buat kita, satu, lingkungan yang baik buat kita, ya kan? Jadi ketika kita bergaul dengan teman-teman yang baik, maka kita otomatis terbawa dengan arus yang baik. Bukan melarang untuk bergaul dengan para penjahat atau garong atau apa gitu kan, tapi cukup kenal agar kita tahu bahwa seperti ini loh yang mereka seperti ini gitu kan, sebagai pembanding ya Pak, sebagai input buat kita juga bahwa ini Mas, ternyata mereka, jadi kita tapi jangan ikutan gitu kan. Lingkungan juga kita cari yang baik dengan lingkungan orang-orang yang memang tidak harus sefrekuensi. Kadang orang salah menilai, kita harus gabung dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Saya agak keras pendapat ya, kita boleh bergaul dengan berbagai macam orang yang berbeda latar, berbeda pendidikan, berbeda pandangan, tapi kita bisa memilah mana yang baik buat kita dan mana yang tidak, gitu Mas. Jadi sebagai pengayaan ya Pak ya. Betul. Pengayaan untuk diri kita ya. Ya. Nah ini kalau tadi sudah menyangkut gaya hidup, ini gimana Pak kalau kita kaitkan dengan fraud? Jadi karena memaksakan diri, kemudian memaksakan diri tidak diimbangi dengan kemampuan kita, bagaimana Pak? Kalau pandangan Bapak dengan seorang karyawan memaksakan diri, kemudian dia berbuat menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya itu Pak.
ini yang memprihatinkan ya Mas Dini ya. Memang ada beberapa terjadi di perusahaan kita ya, nggak banyak tapi ada beberapa, dan ada juga yang jumlahnya cukup lumayan besar ya, yang terkadang kita tidak menyangka dia akan melakukan seperti itu gitu, ya kan? Kita nggak nyangka, loh, kok bisa orang seperti itu melakukan seperti ini gitu loh. Tapi memang itu harus ada, kalau dari perusahaan selama ini memang sudah ada istilahnya SOP yang harus dijalankan ya untuk di cabang itu, apa dalam bentuk waskat ya. Waskat sekarang juga ada dalam bentuk waskat online, dipermudah oleh perusahaan, di mana teman-teman di outlet, di cabang, di area dan di kanwil semuanya ini dapat memaksimalkan waskat tersebut dengan baik gitu kan. Karena kalau kata apa tuh, jika ada kesempatan, nah itu kan, maka mereka melakukan gitu kan, pencuri itu kan. Nah, jadi jika memang kita sudah memprotek, menjaga semuanya dalam koridor-koridor yang benar, Jadi mengurangi kesempatan. iya, maka kesempatan itu tidak akan ada. Mereka akan mikir, orang yang akan berpikir, yang akan merugikan perusahaan itu mikir dua kali. Jika saya lakukan ini, pasti ketahuan sama bapak di sini, sama ibu di sini gitu kan. Tapi kalau sedangkan kita di sananya kurang, akhirnya mereka mencoba-coba, nggak ketahuan, lanjut, Keterusan. lama-lama gede gitu kan. Itu yang itu. Nah, dihubungkan dengan masalah kehidupan zaman sekarang ini ya, itu yang memang itu kembali lagi Mas, kita harus mengukur gitu kan, terutama teman-teman yang baru nih, yang milenial sama apa satu lagi nih kan. Nah ini kan mereka kan biasa dalam kehidupan yang sudah sudah terbuka ya, sosial media, mereka bisa melihat, oh ini ada ini bagus, ada ini, mereka ingin gitu kan. Bisa menahan diri ya Pak. Ah, Gejolaknya bisa masih menarik, iya, keinginan untuk mendapatkan A gitu, masih besar ya. padahal dia tidak ada kemampuan untuk membeli misalnya kan. Akhirnya berusaha melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan itu. Nah itulah yang harus kita hindari seperti itu. Jadi ya itu tadi kembali lagi gimana kita mengerem, mengukur diri itu tadi ya. Betul Mas. Nah ini kita juga kan ada akhlak ya Pak ya. Salah satunya terdapat amanah Pak. Bagaimana menurut Bapak ini? Apakah penjabaran di situ amanah sudah bisa? Karena kan gini Pak, kita berkutat dengan uang dan barang. Betul. Barangnya orang lain ini. Artinya ada pelimpahan amanah ke kita gitu. Bukan hanya pelimpahan mungkin kalau kita di kantor wilayah atau kantor pusat, amanahnya tentu jabatan ya Pak ya, tanggung jawab kita terhadap proses bisnis. Nah ini kalau yang mungkin teman-teman yang ada di operasional bagaimana Pak? Sejauh saya melihat selama ini ya amanah itu memang diberikan oleh perusahaan kepada seluruh insan pegadaiannya. Sama, mau di pusat, mau di kanwil, mau di mana. Kalau saya di kanwil, amanahnya adalah menjaga gimana performa ya business support di cabang operasional bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang diberikan gitu kan. Nah yang di bawah itu lebih besar lagi, amanahnya adalah seperti Mas Gigi bilang, adalah menjaga barang, uang, nasabah gitu kan, karena itu nama baik kita kan. Betul, reputasi ya Pak. Ya, reputasi kita juga. Jadi kalau hanya kita melakukannya dengan memberikan amanah tanpa adanya, seperti yang tadi saya bilang, pengendalian kepada teman-teman, tetap aja fraud itu kemungkinan besar masih bisa terjadi. Ya, seperti kita lihat, Mas Ege tahu di beberapa kasus kita nggak nyangka orangnya begini, sholatnya rajin Mas Ege, Secara personal baik ya Pak? ya secara personal baik lah, attitude-nya baik, semuanya baik, ternyata kok bisa melakukan seperti ini. Kan itu yang harus kita pertanyakan nih kepada diri kita sendiri, kepada tim maupun kepada manajemen. Ya kan, manajemen harus melihat nih, kok orang seperti ini bisa, apa yang kurang? Oh ternyata gimana celahnya? Ternyata pengendalian. Pengendalian itu bisa dari berbagai macam. Pengendalian dari manajemen dalam arti waskatnya,
mengingatkan selalu untuk teman-teman di cabang. Di area juga memberikan selalu mengingatkan deputi bisnis, kemudian SPI-nya ya, Satuan Pengawas Intern juga membantu dalam hal ini membantu teman-teman di outlet dalam pengendalian. Jadi fungsinya itu adalah jalan gitu kan, menjalankan semua fungsi yang sudah ditetapkan, diamanahkan oleh masing-masing perusahaan Gitu ya, gitu kan. Insya Allah kalau semua sudah berjalan harapan yang kita inginkan adalah no fraud itu insya Allah tercapai ya. Nah, ini kalau kita ini sudah mulai di akhir-akhir ngobrol kita nih Pak. Ya, pasti. Menurut Bapak, ini kita kan ngobrol-ngobrol begini sebagai upaya untuk kampanye gayeng fraud Pak. Menurut Bapak bagaimana? Mungkin apakah perlu diteruskan atau apa yang perlu ditingkatkan mungkin Pak? Dari program kampanye gayeng anti fraud. Iya Mas Diki, ini gayeng fraud itu bagus banget ya menurut saya ya. Karena itu ketika tagline-nya seperti itu, orang akan melihat saya maupun teman-teman lain di outlet, sahabat pegadaian semua, gayeng fraud. Dengan ada tagline seperti itu kita udah Selalu ingat ya Pak? berbuat apa-apa nih Nanti serem nih gitu kan ya. Udah ada tagline aja masih ada yang berani gitu kan. Apalagi nggak ada tagline-nya gitu kan. Tapi tagline tidak hanya sekedar tagline. Kita harus dilaksanakan action gitu kan. Semua lini melakukan pengendalian sesuai dengan SOP-nya yang ada gitu kan. Jadi tidak ada lagi saling ini tugas lo gitu kan. Karena SOP-nya kan udah ada kan. Lakukan sesuai dengan SOP masing-masing ke masing-masing divisi, masing-masing pincak kepada outletnya dan lain-lain gitu kan. Jadi tinggal lebih penekanannya lebih spesifik lagi. Kita lolos satu, cari solusi apa kok bisa berbuat, apa motifnya, apa modusnya, solusikan biar tidak terjadi hal yang sama. Ini kan takutnya kan dia buat seperti ini, kemudian kita sudah tahu nih, tapi kejadiannya begitu lagi, ada lagi gitu kan. Itu kan lucu gitu kan Mas Gigi kan. Memang itu ya Pak ya. Iya. Harus. Karena ketika kita kerja sudah nyaman, tidak ada fraud, kerja nyaman itu luar biasa Mas Gigi. Itu niatnya tuh udah enak banget. Mau cari OSL apapun itu ketika kita tidak ada masalah di pikiran itu enak dibandingkan dengan ketika ada sesuatu masalah yang mengganjal di belakang di tim kita terpecah ya Pak. kita suruh cari lagi itu nggak akan semaksimal gitu loh Mas Gigi. Iya. Baik. Jadi memang saya juga kampanye mungkin tidak bisa sekali dua kali, jadi memang harus konsisten terus ya Pak ya. Jadi dari obrolan ini mungkin saya bisa tarik beberapa kesimpulan Bapak. Ya. Kita sebagai karyawan mungkin memang harus mengontrol keinginan kita. Kita boleh senang-senang, tapi sesuai dengan kemampuan kita ya Pak. Betul. Jadi kita harus bisa menakar kemampuan kita ya Pak ya. Betul. Jadi ya kalau bahasa kasarnya kita harus sadar diri juga. Itu benar kata yang pas itu, sadar diri. Jadi bahasa kasarnya mungkin Iya. agak terlalu kasar, mungkin ya kita memang harus sadar diri dengan kemampuan yang kita miliki. Ketika kita ingin meningkatkan kehidupan kita ya kita memang harus berusaha. Betul. Dengan cara yang lain atau seperti itu. Tapi dengan cara yang positif seperti itu Pak ya. Ya. Baik Pak Reza, mungkin kita sudah sampai di akhir ngobrol-ngobrol kita. Ya Mas Gigi. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas Gigi. Nanti mungkin kapan-kapan kita ketemu lagi Pak. Insyaallah amin. Nah, nanti di akhir nanti kita mungkin bisa sambil salam sadar resiko gitu Pak ya. Oke. Nanti saya salam sadar resiko gitu. No fraud gitu ya? Enggak, salam sadar resiko Pak. Oh, sama-sama. Oh iya. Baik, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar resiko.
bukan sekedar buah lamperat. Konon katanya itu cuma dipader saja, tapi faktanya itu ada dalam tindakan nyata. Hei kawan, pakai akhlak untuk berkarya. Jangan bilang jago kalau masih tidak patuh. Ada amanah ditanggung, jangan buat tanggung rusuh. Kerja pakai integritas supaya pantas di atas pentas. Rakit asal jangan apatis dengan penuh totalitas. Buka mata, buka hati, cari duit hati-hati. Buka mata, buka hati, profesional harga mati. Ayo kerja pakai hati untuk hasil yang kau nanti. Ayo kerja